Halo Sobat Lunar, kembali lagi bersama saya Kak Farid di kelas biologi luar nalar. Nah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi ruang lingkup biologi yang terdapat pada kelas 10 semester 1. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana apa pengertian dari biologi, kemudian ciri-ciri sains dan lain sebagainya. Nah, ruang lingkup biologi. Di ruang lingkup biologi ini nanti kita mempelajari dari pengertian pertama. Pengertian dari biologi sendiri. Biologi terdiri dari dua istilah, yaitu bios dan logos. Yang artinya bios bios itu artinya kehidupan, dan logos artinya ilmu. Jadi biologi itu mempelajari ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang hidup. Jadi seperti yang tidak hidup, misalnya kayak batu dan sebagainya, itu tidak masuk dalam biologi. Tapi bagaimana caranya kita memetakan mana yang benda tak hidup dan mana yang benda yang hidup? Ada beberapa ciri-ciri. Di biologi, ciri-cirinya yang pertama, benda hidup itu dia bernafas. Bernafas itu merupakan proses menghirup O2 dan mengeluarkan karbon dioksida, itu bagi hewan dan manusia. Sedangkan pada tumbuhan berbeda. Proses bernafas yaitu dengan menghirup CO2 dan mengeluarkan O2. Kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu tumbuh dan berkembang. Di mana pertumbuhan ini mengalami pertambahan volume dan mengalami perkembangan atau pematangan secara pendewasaan, seperti itu. Kemudian ciri yang ketiga, berkembang biak. Nah, pada manusia tentunya berkembang biak dengan cara fertilisasi, yaitu pertemuan antara jantan dan betina, terdapat pada hewan juga. Kemudian pada tumbuhan ada yang bersifat generatif dan ada juga yang bersifat vegetatif. Bersifat generatif itu tentunya pertemuan antara organ reproduksi jantan dan betina. Sedangkan pada vegetatif itu merupakan pertambahan tumbuhan pada beberapa tumbuhan yang dilakukan tanpa proses perkawinan. Misalnya pada pohon pisang itu terdapat tunas, seperti itu. Nah, ciri-ciri selanjutnya yaitu ciri-ciri yang keempat, benda yang hidup, yaitu dia mengalami ada yang peka terhadap suatu rangsangan. Misalnya pada tumbuhan putri malu, ketika disentuh dia akan daunnya akan menutup. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, makan atau membutuhkan energi. Nah, ini seperti manusia, jelas kita
seperti yang kita lakukan sehari-hari yaitu makan, itu untuk membutuhkan energi untuk beraktivitas. Kemudian pada tumbuhan dia juga makan dari zat hara dan air. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu ini membutuhkan energi, otomatis menghasilkan zat sisa. Nah, tentunya dari manusia, hewan biasanya mengeluarkan air kencing. Kemudian pada tumbuhan dia mengeluarkan O2, itu juga zat sisa. Kemudian dari menghasilkan makanan itu juga menghasilkan sisa, sehingga itu beberapa tumbuhan bisa kita nikmati zat cadangan makanan yang dihasilkan. Kemudian dilanjutkan ciri-ciri sains. Nah, ciri-ciri sains. Di sini saya memiliki ada 7. Saya tulis dulu. Kalau enggak 6, 7 ya. Oh, ada 6. Ada 6 ciri-ciri sains. Yang pertama, ciri-cirinya adalah konkret. Sains itu sifatnya adalah konkret, nyata. Jadi ketika kita meneliti suatu yang tidak bisa kita lihat, misalnya kayak kita meneliti hantu gitu, itu kan kita tidak bisa mendeteksi seperti apa bentuknya dan sebagainya. Jadi untuk penelitian yang seperti itu tidak bisa dilakukan atau tidak bisa masuk ke dalam sains. Kemudian L itu logis. Nah, logis seperti hantu tadi, jadi itu sudah nggak logis kalau kita meneliti tentang hantu. Kemudian yang O itu objektif. Nah, untuk penelitian suatu sains itu kita harus bersifat objektif. Jadi ketika kita melakukan suatu perlakuan terhadap suatu tumbuhan, misalnya ketika tumbuhan diberikan zat auksin, ketika dia tidak tumbuh, ya kita harus menuliskan bahwa tumbuhan tidak tumbuh ketika diberikan auksin. Jadi tidak boleh berbohong. Kemudian selanjutnya adalah universal. Nah, universal ini ketika hasil penelitian ini dilakukan di Indonesia ataupun di negara lain ataupun di tempat lain, itu hasilnya kalau bisa sama. Misalkan di Indonesia dengan suhu sekian diterapkan penanaman terhadap suatu tumbuhan, ketika di tempat lain harusnya juga bisa seperti itu. Kemudian S ini artinya sistematis. Nah, kita dalam suatu metode penelitian kita harus urut, mulai dari merumuskan masalah dan sebagainya, nanti kita jelaskan di metode ilmiah. Itu harus sistematis. Yang terakhir adalah empiris. Nah, selanjutnya pada metode ilmiah. Jadi dalam suatu penelitian sains terdapat metode ilmiah yang itu disepakati oleh peneliti-peneliti sebelumnya, di mana suatu penelitian itu harus terdapat yang pertama, dalam melakukan suatu penelitian kita merumuskan suatu masalah. Di sini saya mempunyai istilah mohe. Nah, yang pertama kita harus merumuskan suatu masalah. Kemudian yang kedua kita mengobservasi. Permasalahan tersebut. Jadi ketika ada suatu masalah ditemukan, kita mengobservasi apa kira-kira penyebab
dari masalah tersebut. Kemudian mengapa permasalahan tersebut bisa ada, kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian setelah kita mendapatkan suatu masalah, pasti kita menemukan beberapa sumber-sumber yang sehingga kita bisa menghasilkan suatu hipotesis sementara. Hipotesis itu merupakan kesimpulan sementara dari suatu penelitian. Yang ketiga adalah hipotesis. Nah, setelah kita bisa menuliskan hipotesis, selanjutnya adalah dilakukan eksperimen. Dan setelah eksperimen tentunya kita akan mendapatkan kesimpulan. Nah, misalkan ada suatu judul penelitian dengan masalah dengan judul penelitian yaitu pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang tanah. Nah, ini sudah bisa menjadi judul sebuah penelitian, di mana intensitas cahaya ini berperan sebagai variabel bebas. Sedangkan pertumbuhan kacang tanah ini bisa kita sebutkan variabel terikat. Nah, seperti itu. Kemudian ada satu lagi yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol itu ketika ada misalkan 4 perlakuan, kemudian ada misalnya perlakuan 1 itu dengan dosis 1 mili, 2, 3, 4. Yang kedua ini dengan dosis 2 mili, yang ketiga 3 mili, yang terakhir kontrol. Kontrol itu adalah yang tidak diberi perlakuan, sehingga akan didapatkan hasil yang lebih valid, seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke cabang-cabang biologi. Nah, cabang-cabang biologi itu bermacam-macam ya, ada banyak sekali. Di sini saya akan menyebutkan beberapa saja. Ada suatu keilmuan yang meneliti tentang hewan, namanya zoologi. Ini hewan. Kemudian ada juga yang mendalami tentang mikroba, yaitu mikrobiologi. Nah, kemudian ada juga yang mendalami tentang tumbuhan, yaitu ilmu botani. Ada juga yang mendalami tentang jamur, yaitu mikologi.
Kemudian ada lagi yang mendalami tentang suatu ekosistem. Nah, itu namanya ekologi. Kemudian ada juga yang mendalami misalnya spesifik tentang serangga, itu entomologi. Serangga. Kemudian ada juga ornitologi. Ini tentang burung dan lain sebagainya ya. Kemudian pada keilmuan tentang struktur, ini kan tentang keilmuan yang spesifik ke arah mana gitu. Sedangkan untuk pada struktur, misalnya tingkatan struktur, ada keilmuan tentang histologi. Ini mempelajari tentang jaringan. Sorry. Histologi mempelajari tentang jaringan. Kemudian anatomi mempelajari struktur bagian dalam. Sedangkan yang luar itu ada morfologi. Nah, lalu ada lagi yang namanya sitologi. Dia mempelajari tentang sito, itu artinya sel. Kemudian ada juga yang mendalami tentang fisiologi, yang artinya dia mendalami tentang fungsi-fungsi. Dari organ dalam. Nah, demikian dan masih banyak lagi lainnya untuk cabang-cabang biologi. Kemudian setelah itu kita pada tingkat organisasi kehidupan. Tingkat organisasi kehidupan ini ada dimulai dari unsur terkecil. Saya hapus dulu ya. Ya, untuk selanjutnya kita pelajari tentang tingkat organisasi kehidupan. Tingkat organisasi kehidupan ini dimulai dari unsur terkecil, yaitu atom. Nah, atom ini merupakan unsur terkecil dari suatu kehidupan, di mana atom ini dia menyusun suatu unsur. Unsur ini misalnya unsur hidrogen. Kemudian ada unsur karbon. Kemudian ada juga unsur kalium. Ada juga unsur nitrogen dan seterusnya. Nah, kemudian unsur ini menyusun menjadi sebuah molekul.
Nah, molekul ini susunan dari unsur. Contohnya H2O. Kemudian ada juga H2SO4. Kemudian O2. Kemudian CO2. Dan ada NH4. Dan seterusnya ya. Nah, kemudian dari molekul-molekul ini akan terbentuk suatu sel, di mana sel merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Sel terbesar itu yang bisa kita lihat itu adalah pada ayam. Pada telur ayam ya. Nah, kemudian dari sel ini akan terbentuk suatu jaringan. Jaringan ini ada misalnya contohnya jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini biasanya terletak pada bagian terluar dari suatu organ. Kemudian dari jaringan ini dia akan membentuk organ. Nah, dari pengertian ya jelas organ ini adalah dia tersusun atas suatu jaringan. Organ ini biasanya organ mata, kemudian usus, kemudian ginjal, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah organ dapat sistem organ. Nah, sistem organ ini misalnya indera penglihatan, kemudian sistem pernafasan, ginjal ini biasanya masuk ke sistem ekskresi. Oh ya, mata ini dia masuk pada sistem indera. Nah, kemudian setelah sistem organ dia akan terbentuk suatu individu. Nah, misalnya yaitu yang bisa kita lihat secara mata, yaitu sama manusia, hewan, dan serangga, dan tumbuhan sebagainya. Nah, ini yang bersifat mikro, yakni dia lebih kecil dibandingkan individu. Kemudian setelah individu ada istilah namanya populasi. Nah, populasi ini kumpulan dari beberapa individu. Kemudian setelah itu ada komunitas. Nah, ini istilahnya hampir sama dengan populasi, kumpulan individu atau populasi yang menempati suatu daerah. Kemudian setelah itu ada istilah ekosistem. Nah, ini pengertiannya sebuah komunitas yang menempati suatu daerah, misalnya ada ekosistem sungai. Ada ekosistem sungai. Nah, di ekosistem sungai itu terdapat makhluk hidup dan beberapa benda yang tidak hidup yang di situ juga saling mempengaruhi. Di ekosistem itu artinya suatu interaksi antara
makhluk hidup dengan makhluk dengan benda yang tidak hidup. Misalnya ada di sungai ini ada ikan, ada katak, mungkin ada jentik-jentik, nyamuk dan sebagainya itu. Kemudian selain itu kondisi air misalnya kejernihan, kemudian di situ banyak batu-batu yang di situ juga membuat sungai itu lebih bersih sehingga kehidupan sungai lebih terjaga. Ya, agak ekosistem sungai. Mungkin ada juga ekosistem hutan, ada ekosistem sabana dan sebagainya. Kemudian setelah ekosistem, kumpulan dari ekosistem, ada ekosistem sungai, ada ekosistem mungkin gurun, kemudian ada ekosistem tanah tropis dan sebagainya, itu nanti akan bentuk bioma. Nah, ini sangat besar ukurannya. Nah, ini tingkat organisasi suatu kehidupan. Setelah ini kita lanjutkan ke manfaat. Nah, untuk manfaat dari keilmuan biologi itu suatu ilmu yang sangat luas, jadi dia menjadi dasar atas ilmu-ilmu selanjutnya. Misalnya dari lingkup sehari-hari saja. Dari lingkup sehari-hari saja, biologi ini berperan untuk mengenal suatu lingkungan. Kemudian mengenal diri sendiri. Ini misalnya dari kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian pasti berpikir, ngapain sih kita belajar biologi gitu kan? Nah, untuk dunia kerja nanti arahnya mau kemana, misal seperti itu. Itu biologi ini menjadi dasar, misal kita mau masuk ke ilmu kedokteran. Untuk ke arah ilmu kedokteran, kalian juga harus memahami struktur-struktur. Misalnya kedokteran ke manusia kan, kalian harus memahami struktur-struktur yang menyusun, misalnya struktur organ, struktur jaringan, itu kalian harus paham. Jadi biologi ini menjadi dasar untuk mengarah ke ilmu kedokteran. Kemudian ada juga di pertanian. Nah, di pertanian kalian juga kalau ingin masuk ke sarjana pertanian, itu kalian juga harus memahami hama-hama apa saja yang kira-kira membantu hama pengganggu, kemudian hama pengganggunya apa saja. Nanti kalian harus mengetahui, mempelajari biologi dulu. Kemudian dari peternakan. Nah, setelah itu mungkin ingin ke arah kehutanan. Bahkan misal ingin ke arah ilmuwan. Ilmuwan ini sangat luas. Misalnya kalian bisa pengen menemukan cabai yang rasanya manis dengan warna ungu seperti itu. Itu bisa direkayasa genetika. Nah, gimana caranya? Kalian juga harus memahami biologi, nanti khususnya di bioteknologi. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Agar lebih paham, nanti kita coba untuk mengulas beberapa soal. Nah, sekian dulu pertemuan kali ini yang membahas tentang ruang lingkup biologi. Nah, jangan lupa kalian untuk subscribe,
kemudian like, komen, dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian agar kita bisa belajar bareng-bareng dan bisa memahami bareng-bareng. Nah, untuk kali ini sekian dulu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.